semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza Oktawulansari dengan NIM akhir 353. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas, yaitu asas yang biasanya ada di hukum acara pidana, yaitu asas lex specialis derogat legi generali. Nah, mungkin namanya ini terdengar agak susah ya teman-teman, tapi sebenarnya konsep ini sering banget nih dipakai dalam praktik hukum konsep sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara menyeluruh tentang asas ini. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan asas lex specialis derogat legi generali ini? Nah, asas ini adalah asas yang sifatnya itu aturannya itu bersifat khusus tetapi mengalahkan aturan yang sifatnya umum. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, jadi ini ada dua aturan nih yang sama-sama mengatur suatu hal yang sama, tapi satunya itu lebih spesifik, nah satunya itu lebih umum. Maka yang dipakai itu aturan yang mengatur lebih spesifik atau aturan yang lebih khusus gitu. Nah, teman-teman, mengapa asas ini itu penting? Karena dalam hukum sendiri itu banyak aturan yang saling tumpang tindih. Nah, karena banyak banget nih aturan-aturan yang tumpang tindih, maka biar tidak ribet itu digunakan asas ini sebagai penentu. Jadi tujuannya asas ini itu adalah biar ada kepastian hukum dan nggak jadi kebingungan dalam penerapan aturan. Teman-teman, kalau dilihat dari teori hukum ada istilah dasolen dan dasein. Nah, dasolen itu adalah aturan yang harusnya berlaku. Nah, sedangkan dasein itu kenyataan yang terjadi di lapangannya. Nah, tujuannya asas ini adalah membantu supaya aturan yang dipakai itu tetap sesuai dengan kondisi nyata. Jadi hukum itu nggak kaku dan tetap relevan. Nah, dalam hukum acara pidana di Indonesia itu kita kan punya KUHP ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, yang jadi aturan umum atau lex generalisnya itu. Tapi itu seiring perkembangan zaman muncul banyak undang-undang khusus yang mengatur hal-hal tertentu secara detail. Contohnya itu seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPPU, sampai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, undang-undang ini itu kan undang-undangnya itu mengatur hal-hal yang lebih spesifik gitu kan, atau undang-undang yang mengatur secara khusus. Nah, undang-undang itu disebut lex specialis karena mengatur secara lebih spesifik dibanding KUHP. Nah, artinya itu apa teman-teman? Artinya itu kalau ada kasus yang sudah diatur dalam undang-undang khusus, maka aturan di undang-undang itulah yang dipakai, bukan lagi KUHP sebagai aturan hukum. Nah, jadi ini KUHP itu tetap penting teman-teman, tapi posisinya itu sebagai dasar umum saja. Nah, contoh penerapannya itu kita bisa lihat di kewenangan aparat penegakan hukum. Nah, misalnya biasanya itu kita tahu kan kalau penyidik itu polisi. Tapi dalam kasus tertentu seperti korupsi, jaksa juga bisa melakukan penyidikan. Nah, hal ini juga diperkuat nih oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan tersebut. Nah, selain itu teman-teman, KPK ini juga memiliki kewenangan sendiri untuk mengangkat penyidik. Hal ini tuh jelas berbeda dengan aturan di KUHP, tetapi tetap sah karena diatur dalam undang-undang khusus. Jadi di sini kelihatan banget ya bagaimana asas lex specialis ini bekerja. Nah teman-teman, contoh lain itu bisa dilihat dari kasus narkotika. Dalam KUHP, penangkapan itu maksimal cuma 1 hari kan.
Tetapi di Undang-Undang Narkotika sendiri penangkapan itu bisa sampai 6 hari. Kenapa bisa beda teman-teman? Karena aturan narkotika ini dianggap lebih khusus, jadi diberi kelonggaran untuk kebutuhan penyidikan. Nah, ada juga nih contoh yang cukup menarik di kasus fidusia. Nah, contoh kasus di fidusia ini apa sih? Kalau penggelapan biasa itu pelakunya bisa ditahan kan. Nah, kalau penggelapan yang berkaitan dengan jaminan fidusia justru tidak bisa ditahan. Kenapa? Ini itu karena ancaman hukumannya itu lebih ringan, jadi tidak memenuhi syarat penahanan. Nah, hal seperti ini itu kadang dianggap aneh kan atau nggak adil karena kasusnya itu mirip tapi perlakuannya itu juga beda. Nah, ini juga sering disebut sebagai anomali hukum dalam penerapan asas spesialis. Nah, di sisi lain perkembangan teknologi juga mempengaruhi hukum pembuktian. Dulu itu KUH belum mengatur soal bukti elektronik kan, tetapi sekarang ini lewat Undang-Undang ITE, bukti elektronik juga diakui sebagai alat bukti yang sah. Tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya ya teman-teman, seperti datanya harus asli, tidak diubah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak semua bukti elektronik ini langsung bisa dipakai, harus memenuhi standar-standar tertentu. Nah, selain itu ada juga perkembangan baru yang disebut spesialis sistematis. Nah, intinya itu sekarang penegak hukum nggak cuma melihat dari undang-undangnya saja, tetapi juga melihat dari isi atau substansi perbuatannya. Jadi nih, misalnya suatu kasus itu diatur di undang-undang tertentu, tapi ternyata memenuhi unsur korupsi, maka tetap bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini itu menunjukkan kalau hukum sekarang lebih fleksibel kan dan melihat konteks secara lebih luas. Nah, dalam tahun 2026 ini Indonesia kan juga sudah memasuki era baru ya dengan diberlakukannya KUH baru dan juga KUHP yang baru. Nah, perubahan ini juga tuh membawa pendekatan yang lebih humanis seperti mengedepankan keadilan restoratif, bukan sekadar menghukum. Nah, jadi itu dalam perubahan KUH baru dan KUHP baru ini tidak hanya itu fokusnya itu cuma pada hukuman saja, tetapi juga pada pemulihan, perbaikan, dan juga keadilan bagi semua pihak. Hal ini juga menjadi langkah maju loh dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut nih ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana sih sebenarnya asas lex specialis ini dipakai dalam praktik sehari-hari oleh penegak hukum. Karena kalau cuma dipahami secara teori saja, kadang masih terlalu jauh, padahal di lapangan juga asas ini juga sering banget nih jadi dasar pengambilan keputusan. Misalnya nih dalam proses penyidikan, penegak hukum kan juga harus menentukan dulu ini kasusnya masuk ke aturan yang mana. Kalau ternyata sudah jelas diatur dalam undang-undang khusus, maka mereka juga tidak lagi mengacu ke KUHP yang secara penuh. Jadi KUHP itu ibaratnya fondasi. Tetapi kalau sudah ada aturan yang lebih spesifik, maka fondasi itu bisa digeser sebagai kebutuhan. Hal ini juga penting tuh, terutama dalam menangani kejahatan yang sifatnya itu kompleks seperti korupsi atau pencucian uang. Kejahatan seperti ini tidak bisa ditangani dengan cara yang biasa karena sering melibatkan banyak pihak, sistem yang rumit, dan bukti yang tidak sederhana. Nah, disinilah peran undang-undang khusus itu menjadi sangat penting, teman-teman. Nah, contohnya itu juga dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang ini, penegak hukum juga bisa mengikuti aliran uang, bahkan sampai ke pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam kejahatan awal. Nah, ini itu berbeda dengan pendekatan di KUHP yang lebih terbatas. Jadi jelas terlihat ya bahwa aturan khusus memberikan alat tambahan untuk membongkar
kasus yang lebih besar. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim juga sering dihadapkan pada situasi di mana harus memilih aturan yang mana yang harus dipakai. Nah, disinilah asas lex specialis ini menjadi pedoman. Hakim tidak bisa sembarangan memilih, tetapi harus melihat mana aturan yang lebih tepat dan paling relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Dalam praktiknya, penerapan asas lex specialis derogat legi generali ini tidak selalu sederhana teori. Meskipun aturannya khusus, seharusnya itu mengesampingkan aturan yang umum. Di lapangan itu sering muncul situasi yang lebih kompleks, terutama ketika ada lebih dari satu undang-undang khusus yang mengatur hal yang sama. Dalam kondisi seperti inilah penegak hukum tidak hanya melihat mana yang lebih khusus, tetapi juga mempertimbangkan unsur dari perbuatan yang dilakukan. Nah, pendekatan ini sejalan dengan konsep spesialis sistematis, di mana fokusnya tidak hanya pada jenis undang-undang saja, tetapi juga pada substansi perbuatannya. Artinya, suatu kasus itu tetap bisa dikenakan aturan tertentu jika unsur-unsurnya terpenuhi, meskipun diatur juga dalam undang-undang lain. Contohnya, suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang sektoral tetap dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur korupsi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang peradilan. Awalnya itu dalam KUHP, objek peradilan itu terbatas, hanya mencakup hal-hal seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, dan penuntutan. Namun seiring perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan ini demi melindungi hak asasi manusia. Sekarang penetapan seseorang sebagai tersangka juga bisa diuji melalui peradilan. Artinya kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia juga bisa menggugat apakah penetapan itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Misalnya apakah sudah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Hal ini juga penting supaya tidak ada penetapan tersangka secara sembarangan. Nah, selain itu ada juga kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan. Berdasarkan putusan MK, SPDP ini harus diberikan tidak hanya ke jaksa, tetapi juga ke terlapor dan korban paling lambat 7 hari setelah penyidikan dimulai. Kalau tidak dilakukan, maka bisa dijadikan alasan untuk mengajukan peradilan. Jadi, di sini terlihat bahwa hukum semakin menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan kepada hak individu lain. Kemudian kita akan membahas bagaimana asas ini juga mempengaruhi cara hakim menilai perkara. Hakim tidak hanya melihat fakta yang terjadi, tetapi juga harus menentukan kerangka dalam kategori tindak pidana khusus. Maka hakim juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan undang-undang khusus tersebut, bukan hanya mengandalkan KUHP sebagai aturan umum. Selain itu, undang-undang khusus juga seringkali memiliki mekanisme pembuktian yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa tindak pidana khusus dikenal adanya pembuktian terbalik atau pembuktian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum pidana umum. Hal ini tentu mempengaruhi strategi pembelaan dari pihak terdakwa maupun pembuktian dari jaksa. Nah, tidak hanya itu, tetapi asas lex specialis ini juga berpengaruh dalam penjatuhan putusan. Hakim harus mempertimbangkan ketentuan khusus yang ada dalam undang-undang tertentu, termasuk kemungkinan adanya pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi atau perampasan aset dalam kasus pencucian uang. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa hukum khusus tidak hanya berbeda dalam proses, tetapi juga dalam hasil akhirnya. Nah, menariknya itu dalam praktik tidak jarang terjadi perdebatan di persidangan mengenai apakah
suatu perkara harusnya masuk ke dalam hukum umum ataupun hukum khusus. Nah, pihak jaksa dan penasihat hukum juga bisa memilih pandangan yang berbeda. Nah, disinilah hakim berperan sebagai penentu akhir untuk memastikan bahwa asas lex specialis ini diterapkan secara adil dan secara tepat. Nah, selain itu, penerapan asas ini juga berdampak kepada hak-hak terdakwa. Nah, dalam beberapa kasus, undang-undang khusus memberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan hukum yang umum, baik itu lebih ketat maupun lebih longgar. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan juga perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa asas lex specialis derogat legi generali tidak hanya berperan di awal proses hukum, tetapi juga sangat menentukan dalam tahap penuntutan hingga putusan akhir. Nah, asas ini juga menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap perkara diproses dengan aturan yang paling tepat sesuai dengan karakteristiknya. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.